Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi. InsyaAllah pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul ciri-ciri atau tanda-tanda ahli sunnah wal jamaah. Sering kita mendengar istilah ahli sunnah wal jamaah ini bukan saja zaman sekarang, tetapi sejak dari dahulu kita sering mendengar istilah ahli sunnah wal jamaah. Baik itu kita membaca di buku-buku tentang agama maupun kita mendengar langsung dari surahan-surahan guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita ketika kita belajar mengaji dimanapun itu, baik itu di kota maupun di desa-desa. Seiring berjalannya waktu, bergulirnya masa, istilah ahli sunnah wal jamaah ini juga kita dengar di zaman sekarang ini, yaitu di akhir zaman ini. Banyak pihak-pihak tertentu atau kelompok-kelompok, bahkan oknum-oknum yang berani mengklaim bahwa dirinya, kelompoknya, pengajiannya mengaku ahlul sunnah wal jamaah atau ahli sunnah wal jamaah. Karena kalimat ahli sunnah wal jamaah ini memang berasal daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang menentukan mana kelompok yang diterima ibadahnya dan mana kelompok yang ditolak ibadahnya. Bila kita memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka nampak jelas siapa itu ahli sunnah wal jamaah. Misalnya kita ambil dalil dari Al-Quran. Al-Quran ini tidak seperti hadis Nabi, karena hadis Nabi itu terbagi beberapa bidang atau beberapa kelompok, ada yang sahih,
hasan sahih, dhaif, mungkar, sampai kepada hadis palsu. Dan hadis-hadis ini sangatlah banyak. Tetapi bila kita membicarakan tentang Al-Quran, maka Al-Quran ini mutawatir sifatnya. Artinya tidak berubah sejak dari zaman yang pertama dahulu atau zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang tidak pernah berubah-ubah. Maka dalil di dalam agama kita yang pertama yang harus kita lihat, kita gali infonya, yaitu Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 38, di situ berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, li ashabil yamin, untuk golongan kanan. Artinya bila Al-Quran menyatakan golongan kanan ini, sudah barang tentu golongan ini atau kelompok ini yang selamat. Artinya kelompok ini nanti menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kanan ini merupakan tujuan daripada kita hidup di atas dunia yang fana ini. Kita harus dapat termasuk di dalam kelompok yang kanan ini. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-39, Sullatum minal awwalin, yaitu kelompok kanan ini sebagian besar orang-orang yang terdahulu. Artinya umat-umat Islam atau orang-orang terdahulu yang banyak yang memiliki ciri khas golongan kanan. Mereka adalah umat-umat sebelum kita, maksudnya umat Islam golongan kanan yang terbanyak jumlahnya. Sullatum minal awwalin, yaitu generasi-generasi seperti generasi ulama-ulama dan pengikut-pengikutnya, baik itu ulama mazhab atau imam-imam mujtahid mutlak, yang pada saat itu sangatlah banyak orang mengikutinya. Apa itu imam mujtahid mutlak? Adalah para ulama-ulama yang ahli di dalam ilmu fikih, yang dapat dan mampu mengistinbatkan hukum setelah melihat informasi-informasi dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian meramunya, merangkainya, dan sekaligus menetapkan hukum-hukum tersebut, sehingga kita masyarakat yang biasa ini atau manusia yang biasa ini laksana seperti pisang yang sudah dikupas kulitnya. Kita tinggal makan.
atau laksana baju yang sudah ada, kita tinggal memakainya saja. Nah, siapa-siapa orang, kelompok, ataupun oknum-oknum yang mau mengikuti imam-imam mazhab ini, maka orang tersebut akan selamat dalam mengamalkan ilmu fikih. Tetapi bila melenceng, berselisih dengan imam-imam mazhab ini, maka golongan orang-orang ini tidak dimasukkan ke dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah atau dalam ahli sunnah wal jamaah. Karena kenapa? Golongan yang pengikut imam mazhab ini sangatlah banyak. Banyak sekali. Sejak dari dahulu sampai dengan sekarang. Sangatlah banyak. Kemudian ayat Al-Waqiah yang ke-40 berbunyi, wassullatum minal akhirin. Sebagian besar orang-orang yang terkemudian, yaitu masa-masa kita sekarang ini. Cobalah kita lihat, kita renungkan baik-baik, kita perhatikan dengan seksama, bahwasanya Al-Quran itu memberikan informasi kepada kita, baik itu secara tertulis atau dalam istilah secara tersirat, kita akan mengetahui informasinya. Dengan syarat kita mau belajar memahami dengan baik dan benar. Umat-umat di akhir zaman ini sama seperti umat-umat pendahulu mereka, yaitu mengikuti ilmu fikih dalam beribadah dengan merujuk kepada imam-imam mazhab yang 4, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Inilah imam-imam di dalam fikih yang di seluruh dunia sangatlah banyak pengikutnya. Bila kita bandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain yang tidak mau mengikuti, bahkan tidak mau mengakui imam-imam mujtahid ini, maka mereka tidaklah termasuk di dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah. Karena seperti yang kita baca tadi, li ashabil yamin, siapakah golongan kanan ini? Bukankah golongan kanan ini adalah golongan yang selamat? Kemudian dilanjutkan dengan sullatum minal awalin, kemudian wassullatum minal akhirin. Sebagian besar orang-orang terdahulu dari kalian, orang-orang yang beriman dengan mengikuti mazhab ini di dalam fikih atau fiqh. Nah, barang siapa yang tidak mau mengikuti salah satu dari 4 mazhab ini, maka tidaklah termasuk daripada golongan kanan. Maka terjawablah siapa itu ahlus sunnah wal jamaah, yaitu golongan-golongan yang besar jumlahnya, orang-orang terdahulu, dan golongan besar jumlahnya orang-orang yang kemudian. Itu bila kita lihat di dalam ilmu fikih. Kemudian begitu juga kalau kita lihat dalam ilmu tauhid, yang mengikuti Imam Asy'ari,
dan Imam Maturidi. Bila kita lihat di seluruh dunia ini yang begitu banyak mengikuti konsep-konsep ketauhidan, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi. Dan bila ada kelompok-kelompok yang lain yang mengikuti, misalnya seperti pengikut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, atau mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab, bila kita lihat sangat sedikit sekali. Nah, kelompok atau golongan yang sedikit ini berarti tidak termasuk ke dalam golongan-golongan kanan, karena Al-Quran memberikan informasi golongan kanan itu sebagian besar daripada orang-orang terdahulu dan sebagian besar daripada orang-orang yang terkemudian atau di akhir zaman ini. Cobalah kita renungkan, kita pikirkan baik-baik informasi-informasi yang kita dengar, yang kita lihat, baik itu di TV, di media-media sosial yang lain. Jangan cepat mudah menerima mentah-mentah, apalagi dengan dakwah-dakwah yang mendoktrin. Pihak-pihak tertentu mengklaim dirinya lah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan yang di luar kelompoknya itu orang-orang sesat. Nah, itu pengklaiman yang sangat salah sekali. Maka saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita waspada dan meningkatkan ilmu kita dalam artian berhati-hati dalam menerima informasi-informasi, karena zaman sekarang ini sangat-sangat luar biasa. Maka benarlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatku terbagi menjadi 73 golongan yang selamat. Satu golongan yaitu Ahlul Sunnah wal Jamaah atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila dikatakan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang besar, karena bukti di dalam Al-Quran menyatakan golongan-golongan yang besar jumlahnya, bukan golongan-golongan yang kecil jumlahnya. Coba kita pikirkan, kita renungkan baik-baik. Kita lihat seluruh dunia ini, di dalam ilmu fiqh sangat banyak yang mengikuti imam mazhab, imam yang 4, imam-imam mujtahid mutlak yang mulia itu. Dan di dalam ilmu tauhid mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi. Ini perlu digarisbawahi, perlu diingat-ingat, perlu dicamkan. Kalau tidak percaya, coba gali informasi ini dengan hati-hati, dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang luas, dengan niat mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Karena ketika kita cari kebenaran, maka informasi dari mana saja, guru dari mana saja, ulama dari mana saja, kita akan menerimanya dengan lapang dada. Dan kita akan termasuk golongan-golongan orang-orang ashabul yamin, golongan orang-orang bagian kanan. Insya Allah kita akan menuju ridha Allah dan sekaligus dengan rahmatnya yang mulia menuju syurga Jannatun Naim. Mungkin hanya sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan.
kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kesalahan itu dari kami pribadi sendiri. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga kami minta bantuannya untuk bersedia like, share, dan subscribe channel kami ini. Mudah-mudahan channel kami ini dapat bertahan dengan semestinya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.